Kalau agama kasih ruang karena ini misalnya masyakoh maka turun, atau darurat maka boleh, ruang itu hanya itu, nggak bisa lebih. Dan itu ada batasnya, ad-darurat itu biqadriha, darurat itu ada kadar, misalnya gitu. Kenapa? Memang ujung dari semua proses ini, sebagian ulama mutaakhirin memang ujungnya banyak, bukan banyak ya, yang sudah mulai mengarang-arang, jangan-jangan memang proses kebangkitannya itu di tangan atau proses kemenangannya itu adalah di tangan cucu Rasulullah SAW, yakni Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi. Karena lihat dinamikanya kayaknya nggak ada selesainya ini gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, kembali ke ayat, tidak ada orang punya jaminan dia tidak tergelincir meskipun dididik oleh Nabi sekalipun, apalagi kita yang tidak dididik oleh Nabi. Jadi ayo kita jaga betul, semoga tidak tergelincir. Amin. Mari kita lanjutkan materi kita, menjaga lisan. Ini Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu yang diwasiati Rasulullah di beberapa hadis. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka berkata baik atau diam. Hadis Rasulullah, man yalmanuli ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi azmanu lahul jannah. Barang siapa yang menjaminku, yakni memberikan jaminan kepadaku, bisa menjaga antara dua jenggotnya, yakni mulut, dan memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga antara dua pahanya, yakni kemaluan, azmanu lahul jannah, aku jamin padanya surga. Jadi sumber petaka itu dua mulut, mulut atas, mulut bawah, yakni lisan dan kemaluan. Orang bisa jaga ini, maka Rasul berikan padanya jaminan surga. Masya Allah. Orang berbuat yang ia perbuat karena dua hal itu. Nah, di konteks ini muslimin dapat pelajaran penting betapa salah satu implementasi iman yang Rasul tekankan itu adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Bahkan Rasul lebih menegaskan, berikan perhatian, peringatan bahwa hal yakubun nas ala wujuhihim illa hasaida al-sinati. Bukankah orang bisa terjerembab ke neraka kecuali karena ulah lisan. Dengan lisan orang bisa naik derajatnya kepada derajat para aulia, siddiqin, dan dengan lisan orang bisa terjerembab kepada maqam asfalas safilin, orang yang paling hina di sisi Allah. Dengan lisan kebaikan bisa diproduksi tak sedikit, bahkan bisa sampai hari kiamat. Contohnya Rasulullah, beliau bersabda, sampai sekarang kebaikannya ngalir, betul kan? Dan dengan lisan pula orang bisa produksi dosa bahkan sampai hari kiamat. Yang bikin lagu yang legend tapi lagunya lagu maksiat, nah, itu kan mulutnya yang bikin produksi lagu maksiat terus legend sampai akhir hayat diikuti orang. Lagu tentang perselingkuhan dia dengan orang lain misalnya gitu. Naudzubillah. Dengan lisan orang bisa selamat di dunia,
berkata baik, menghormati orang. Dengan lisan orang bisa digebukin di dunia. Gara-gara ngomong salah. Jadi lisan itu seperti pepatah, dia lebih tajam daripada pedang. Dikatakan lisanmu harimau, dia bisa menerkammu, bisa menerkam orang lain. Oleh karena itu, pesan utama adalah ayo kita jaga lisan untuk selalu berkata yang diizinkan oleh agama. Apa aja itu kualifikasinya? Yang pertama, berkata yang mengandung kebenaran. Harus menghindari perkataan yang mengandung unsur kesalahan atau dosa. Ini yang pertama. Kalau di cabang iman, lisan ini masuk di dua cabang. Yang pertama, cabang yang berbunyi tentang menjaga lisan secara khusus. Kalau nggak salah, di nomor berapa ya? Langsung menjaga lisan. Terus yang kedua, masuk di dalam cabang menghindarkan diri dari hal yang tidak berguna. Diri secara umum termasuk lisan. Jadi menghindarkan diri termasuk lisan. Jadi unsur pertama itu harus benar. Ya, kalau benar ini maknanya standarnya berarti agama. Nah, kalau agama kok melepasnya karena urusan teknis, maka standarnya berarti urusan ilmu. Nah, benar itu apa benar? Benar itu adalah muwafaqatul lisan lil waqi' atau muwafaqatul kalam lil waqi'. Kesesuaian pernyataan dengan fakta. Kalau fakta itu berarti kalau dia konteksnya syariat, berarti adalah memang dia ngomongnya persis yang ada di Quran maupun Sunnah, nggak nyimpang. Makanya di konteks ini berkata benar itu bisa lawannya berkata salah, bukan berkata bohong. Jadi orang yang tidak, misalnya gini, rukun sholat itu di Quran itu ada perintah sholat. Dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu namanya salah, tapi tidak bohong. Pahami? Tetapi juga tidak boleh begitu sebenarnya. Tergantung nanti kesalahannya. Apakah kesalahan ilmu atau kesalahan kesengajaan, nanti yang bisa berakibat dosa. Kesalahan yakni kesalahan karena tidak tahu. Kalau tidak tahu kan tidak dosa. Tapi kalau sengaja, beda lagi urusan. Itu namanya menyimpangkan. Jadi yang namanya berkata benar itu definisi utamanya yakni kesesuaian antara dikatakan dengan fakta. Nah, kalau fakta itu apa? Yang pertama syariat. Berarti yang ngomong sesuai dengan syariat. Makanya kalau berselisih dengan syariat bisa dosa. Nah, kalau selisihnya karena tidak tahu, itu namanya salah yang diampuni. Contohnya tadi, ayo kita sholat, dalilnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ustaz, itu ayat puasa. Oh iya ya, keliru. Dosa enggak? Enggak, karena dia tidak tahu atau karena hilang. Tapi kalau hai orang, kita itu harus sholat dan betul ayat sholat itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Siap di sini maknanya sholat. Itu namanya Recording stopped. Recording in progress. meskipun level dosanya beda-beda. Kalau nggak tahu, ya berarti dimaklumi. Kalau sengaja salah, beda lagi. Kalau faktanya itu adalah pengetahuan, ya pengetahuan,
maka ya harus cocok sama pengetahuan. Ya kalau arsitek ditanya sama tukang, Pak ini bentangan kan 9 ya Pak, ya pakai biak, ini pakai besi berapa, 12 boleh, bener Pak, ya coba buat sebulan ambrol, itu namanya berkata salah karena menyelesihi ilmu pengetahuan. Boleh? Ya enggak boleh. Paham ya? Jadi benar. Yang kedua, berkata baik. Nah, di konteks ini, berkata benar ini termasuk yang bertentangan dengan unsur benar itu yang disebut dengan bohong. Jadi berkata benar itu ada yang jadi apa namanya? Kalau padanan sama simpangan apa ya? Kalau padanan namanya kesamaan. Kalau yang tidak sama namanya apa itu? Ya perbedaannya bukan apa sih sinonim sama antonim. Lawan kata. Antonim. Nah, antonimnya benar itu 2. Yang pertama salah, yang kedua bohong. Paham ya? Definisinya sama. Definisinya sama. Bohong itu adalah ikhbaru syai'i khilafan lil waqi'. Memberitakan suatu tidak sama dengan fakta. Nah, yang dimaksud bohong itu adalah fakta lapangan, bukan fakta pengetahuan. Kalau fakta pengetahuan namanya salah. Paham ya? Kayak Quran surat jumlah berapa? Oh, suratnya itu jumlahnya 200. Itu namanya salah, bukan bohong. Tapi itu juga namanya tidak benar. Makanya antonimnya benar itu 2. Terkadang jatuh salah, terkadang jatuh ke bohong. Kalau bohong itu waqi', yakni fakta lapangan. Contohnya apa namanya, kamu tadi datang dari mana? Aku datang dari rumah. Baldi dari masjid. Itu namanya dia berbeda dengan faktanya dia. Nanti ada orang yang berkata bohong gini bisa dimaklumi karena kesalahan misalnya, karena salah pengetahuan bisa jadi. Contoh gini, menurut aku tadi itu aku datang dari Grogol, menurut saya. Tapi ternyata itu bukan Grogol, Mas Rima dari Grogol. Kok Grogol kok dari selatan? Lah, bukankah memang di selatan? Ya, Grogol mau di barat. Berarti aku tadi bukan Grogol dong. Ya mungkin kamu tadi dari Matoa kan? Oh ya mungkin kan. Nah, dia bohong nggak? Enggak, dia salah. Ya, disebut dengan bohong itu kalau memang dia ada unsur kesengajaan memberitakan yang tidak sesuai dengan paham ya. Jadi antonimnya benar itu bisa salah, bisa jatuh. Nah, salah itu ada yang dosa, ada yang tidak dosa. Kalau bohong pasti dosa. Paham ya insya Allah ya. Jadi berkata yang diinginkan oleh Islam itu pertama benar, unsurnya benar. Yang kedua unsurnya baik. Nah, unsur baik itu ini kaitannya dengan etika. Jadi kalau ada benar sama baik digabung, maka benar itu adalah yang bab tentang kesesuaian dengan ilmu. Tapi kalau baik itu kesesuaian dengan akhlak. Berkata baik itu berarti mulai dari pilihan katanya baik. Yang kedua, intonasinya baik. Nah, kalau dia berhadapan dengan orang, berarti raut wajahnya baik. Itulah yang kemudian kalau di dalam konteks muamalah dengan istri, itu adalah ma'ruf. Salah satu bentuk perlakuan ma'ruf adalah berkata ma'ruf, yakni memuliakan, tidak menghinakan. Berwajah baik, tidak berwajah masam saat bicara. Tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti dan menghina. Itu bagian dari berat sini berat. Kalau tiga amat sih mah, lah kan kemberat emang lo. Itu namanya menghinakan, menyakiti. Ya.
dan seterusnya. Artinya mukmin terikat dengan unsur etika. Gimana perkataan kita itu nggak ngelukai. Dan untuk orang Indonesia mestinya cukup untuk mudah berkata baik karena dia dididik dengan bahasa itu. Nggak tahu karena memang dididik oleh orang tuanya suka nyakit sama orang karena preman misalnya. Dan saya lihat semua orang-orang yang berhasil bahkan di konteks urusan karir ya, yang duniawi ini, itu yang berkatanya baik. Yang berkatanya ngelukai, nggak lama. Biasanya ngelukai itu jangan-jangan dia kaki tangan aja, bukan leadernya. Kaki tangan memang ada yang kerjanya memang bad boy, suruh nyakiti orang. Maka ada orang dia mau ditempatkan menjadi bad boy, suruh berkata buruk dan suruh nyakiti orang. Kita berpikir, lo emang nggak punya kualitas diri apa? Emang nggak ada cara lain nyari duit apa? Kalau bahasa orang sebodoh itu kamu melakukan hal. Cerdas dikit kenapa? Kan bisa dagangan apa kek yang punya kehormatan. Tapi kan memang ada bad boy. Jadi kalau orang kok dipilih dan kepilih dan mau menjalani, sesungguhnya emang dia telah menghinakan diri. Karena toh nggak lama. Siapapun dia akan disingkirkan bahkan oleh penggunanya. Karena orang juga tidak mau menanggung risikonya lama-lama. Jadi yang kedua itu. Nah, terkadang pelanggaran etika bisa sampai ke dosa. Jangan dianggap kalau pelanggaran etika berarti nggak etis saja kok. Misalnya ngomong gini, istri ngomong gini, Mas, duit apa pelit amat. Nah, kata pelit amat ini sebenarnya kan, Mas, duit apa pagi pelit amat. Ini bisa dosa, bisa tidak. Ini pelanggaran etika sebenarnya. Atau seorang suami dimintain uang, Mas, udah awal tahun belanjanya mana? Kok pakai nanya? Biasanya kan udah otomatis. Nanya lagi. Oh, udah ditransfer ya? Nanya lagi. Ini pelanggaran etika. Bisa nggak jadi pelanggaran yang berdampak dosa? Bisa. Kalau nanti ada unsur dosa yang dilakukan. Jadi pelanggaran etika itu bisa menjadi dosa. Tidak serta-merta kalau pelanggaran etika menjadi pelanggaran etika aja kok nggak dosa. Enggak. Tergantung. Kalau misalnya mengandung bohong, mengandung penghinaan, itu namanya pelanggaran etika yang mengandung dosa. Tapi ada yang hanya etika aja, kurang sopan aja, misalnya kan. Jadi yang kedua adalah yang pastikan punya nilai manfaat. Ya tentu kalau benar pasti bermanfaat. Dan kalau baik pasti bermanfaat. Tapi kualifikasi ketiga itu sebenarnya lebih menekankan di dalam pilihan-pilihan. Terkadang ada perkara-perkara yang jelas, nah ini kan benar, nah ini kan baik, ini nggak ada manfaatnya, ini ngomong begitu. Paham ya? Karena salah konteks atau salah konten, salah pendengar. Yang ketiga, pastikan bermanfaat. Terkadang kita ngomong tidak salah, nah, mubah berarti. Kayak ngobrol panjang lebar ba'da isya di tempat pos ronda. Ngomongnya normal-normal aja, nggak ada yang salah. Ada manfaatnya nggak? Kata istrinya, lama apa Pak? Ya kan nggak salah. Lah iya, tapi manfaatnya nggak ada nggak? Ngobrol sampai 2 jam.
Dia ngobrol sama gue, ya ngomong sama lo ujungnya juga nanti pasti duit. Kata si suaminya. Antum perlu paham lo ya. Kadang-kadang ini deh bergaul sama orang-orang di bawah biar ngerti tuh dialog-dialognya. Urusan 20.000 itu bisa tengkar semalaman. Bapak-bapak sih nggak ada urusan duit segitu ya. Dari duduk deh perusahaan duduk ngopi yang ngopi gunting. Ya. Kalau kafe yang 20.000 mah itu nggak ada urusan duit. Kalau ada orang berani ngafe yang sekali minum 40.000, nah itu berarti nggak ada urusan duit. Tapi ngopi yang ngopi gunting sekali ngopi itu 3.000. Gas plastik transparan, ya 3.000 tuh. Itu tahu kopi apa es nggak ngerti. Pokoknya kopi dah kata mereka. Nah tuh ngobrol di situ tuh. Itu obrolnya pokoknya keren dah. Jadi terkadang ada unsur pelanggaran tapi nggak ada manfaat, mungkin menghindari. Kenapa coba? Karena sayang dengan waktunya. Jadi sayang kepada setiap kata mestinya bernilai, sekarang tidak bernilai. Ya. Nah, bermanfaat ini ada 2 level. Usahakan manfaatnya itu dunia akhirat. Ini yang paling top. Sekali ngomong dapat 20 sekaligus. Pahala dapat, urusan duniawi dapat. Duniawi itu ya apa saja, misalnya dapat pertemanan akhirnya, ya kan, gara-gara kita pinter nyapa pas duduk, bang dari mana bang? Oh iya, sama dong, ya gitu udah langsung jadi temen tuh. Pinter nyari-nyari kesamaan begitu. Itu kan pahala juga nyenengin orang ya. Tapi ternyata juga bisa nunjukin kemarin aku ini. Saya bilang dari mana sih? Pengajian. Oh ya, aku ada pengajian tuh juga bagus. Dapat pahala, tapi juga dapat pertemanan. Dapat pahala, dapat bisnis, dapat pahala, dapat posisi, dapat pahala, dapat peluang. Itu yang paling top. Yang ketiga, kalau nggak bisa 2, minimal gitu harus ada pahala. Jangan sampai kita ngomong nggak ada pahala, itu rugi. Paham? Jangan kebalik. Yang penting dapat dunianya, sayang. Tapi kalau ternyata pahala engkau nggak bisa karena memang nggak bisa nata hati, minimal ada manfaat dunia. Itu udah terakhir. Jangan sampai 3-tiganya nggak dapat. Meskipun poin ketiga itu sayang. Kan anjurannya apa saja harus bisa ada pahala. Cuman dapat dunia doang. Karena lupa tadi natania. Kan kalau ngobrol, wih ngopi deh kali-kali ada peluang. Coba ngopi deh kali-kali ada temen dapat pahala dan itu nata hati. Emang pandai-pandai itu. Kalau nggak pandai-pandai kita dapat pahalanya dari sholat doang mengaji. Ya kalau ngandelin pahala dari situ ya dapatnya masa. Ya ala kadarnya lah. Ya, kalau pahalanya ala kadarnya sudah pahala itu surganya, takutnya ala kadarnya. Meskipun sudah kalau yang paling surga yang paling kecil itu sudah lebih baik daripada dunia dan isi. Tapi kan tetap lebih bagus kalau manfaatnya itu dunia akhirat. Manfaatnya akhirat baru manfaatnya dunia. Tapi kalau bisa jangan sayang. Tapi itu sudah dianggap punya nilai manfaat. Ya, ini yang terakhir perkataan yang bijaksana. Bijaksana ini adalah ada unsur kesesuaian antara konten, cara, dengan waktu dan mitra yang diajak bicara. Ada perkataan benar yang nggak tepat sama pendengarnya, jadi malah nggak masuk. Anak kecil kelas 2 SD
kita ajak ngomong tentang politik internasional. Dek, ini deh. Sekarang ini ada itu orang-orang yang nggak ngerti soal ngomong besar itu kan banyak jumlahnya. Ruwai bidah itu namanya tidak bijaksana. Ada perkataan baik, tapi waktunya nggak cocok. Ngomong gitu, hari ini situasinya sudah harus waspada. Apa sih Mas? Ngomong apa sih Mas? Ini serius ya. Mas sudah setengah 12 ngantuk. Apa nggak bisa besok pagi? Kamu ini kok gimana sih? Ini penting ini. Ya ini kan jam setengah 12. Kan bisa kan nggak bisa hari kiamat. Nah kalau hari kiamat besok gimana? Ditengkar pagi hari, sore malam hari itu gara-gara mau ngajarin ngomongan konstelasi itu karena nggak cocok waktunya. Jam setengah 12 malam. Nggak bijaksana. Jadi bijaksana itu kesesuaian antara konten, terus waktu, terus mitra, bahkan cara ini bagusnya ditulis, bagusnya diomongin, bagusnya melipir, bagusnya lewat orang lain. Itu cara berkomunikasi, berbicara. Itu juga membuat tepat nggak? Makanya di Quran itu ada 3 istilah yang digunakan. Qaulan layyinan, perkataan yang lembut. Ini unsur etika. Terus qaulan karimah, perkataan yang memuliakan. Ini etika sekaligus masuk unsur kebenaran. Karena kalau menghinakan masuk unsur dosa. Terus ada qaulan sadida, perkataan yang tepat, itu benar. Nah, 3-tiganya itulah perkataan yang bijaksana. Qaulan layyina, perkataan yang lembut. Jadi bisa meraih hati. Terus yang kedua qaulan karimah, perkataan yang memuliakan. Yang ketiga qaulan sadida. Faqulu qaulan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum. Tepat. Jadi benar dan baik. Nah, itu kalau digabung sesuai dengan macam-macamnya menjadi bijaksana. Nah, kalau perkataan kita itu benar, baik, bermanfaat, bijaksana, kira-kira gennya berapa? Dapat gen manfaat. Nasihat berlimpah. Lah kalau karakter berbicara kita begitu, naik kelas nggak? Ini orang kalau ngomong pasti bobotnya tinggi, tepat sekali, bijaksana, menyelesaikan masalah. Itu benar-benar iklan, betul menyelesaikan tanpa masalah. Betul-betul. Ada orang pasti ngomong bikin ribut aja saat dunia. Ini memang level problem maker nih orang. Terus pasti nyakiti orang pasti. Rebus neraka. Oke, ini adalah kualifikasi yang namanya menjaga lisan. Artinya lisan tidak boleh berkata yang salah. Lisan tidak boleh berkata yang mengandung unsur dusta. Lisan tidak boleh berkata yang tidak baik, yang jelek. Lisan tidak boleh berkata yang tidak mengandung manfaat. Lisan tidak boleh berkata yang tidak bijaksana. Kita harus jaga itu supaya memenuhi 4 kualifikasi. Nah, semakin kita bisa penuhi 4-4-nya, semakin berbobot diri. Berarti semakin menunjukkan kualitas iman. Maka sebenarnya orang mukmin itu pasti perkataannya berkualitas.
yang Rasul sebutkan sebagai falyakun khair. Kalau tidak sanggup seperti itu, maka diam. Karena ternyata memproduksi perkataan yang berkualitas itu tidak mudah, maka akhirnya profil mukmin itu memang cenderung diam, gitu. Bukan cenderung banyak ngomong. Profil mukmin itu cenderung banyak diam. Rasul itu kalau kemudian Rasul itu cenderung namanya, bukan pendiam. Rasul itu cenderung lebih banyak berpikir itu. Cenderung diam. Bukan cenderung banyak ngomong. Kenapa? Karena harus kontennya, caranya, semuanya memenuhi 4 kualifikasi. Kalau di dalam situasi di mana kita tidak dapat kepastian memenuhi 4 kualifikasi, maka pilihan satu-satunya. Nah, sehingga sekarang pesannya latihan diam. Baru bicara kalau ada 4 kualifikasi. Kalau tidak memenuhi, diam. Gimana latihannya? Kita latih. Insya Allah bisa. Setiap mau berkata, otak langsung keluar 4 sinyal. Benar, baik, berbobot, bermanfaat, bijaksana. Wah, mau ngomong mas, nggak jadi. Kenapa? Akhirnya bisa diam itu. Awalnya kan rocos mulu. Maknya juga kayak gitu. Mas, iya, nggak jadi. Kenapa memang? Ntar aja, tahun depan. Kok lama tahun depan? Belum tepat sekarang. Cocok. Lama-lama bisa diam. Berarti kalau sudah mulai ngerem-ngerem, habis dengerin pengajian sekarang. Karena memang awal-awal ngerem itu nggak gampang. Termasuk jangan dianggap salah. Kenapa terkadang orang terpeleset di pengajian, di mimbar? Itu karena tidak terbiasa ngerem. Ini saya kasih rahasia ya. Kenapa saya suka nanya, ini publik apa tidak publik kalau saya ceramah? Disiarkan langsung atau tidak disiarkan langsung? Terus off the record, tidak off the record. Itu pilihan katanya beda. Sudah ada sinyal di sini. Begitu sudah ini siaran langsung, pendengarnya tidak bisa dibatasi. Itu pilihan katanya. Harus sudah ada sinyalnya di sini. Kalau enggak terpeleset. Ngomong kerjanya ngomong. Ya kalau enggak ada ngeremnya di sini enggak kuat. Oh, ini off the record. Nah, beda lagi. Ada agak luas. Karena tidak akan disiarkan secara publik, berarti disesuaikan dengan fitrah bicara. Jadi memang harus kayak gitu. Jadi akhlak itu memang dikontrol sama ilmu. Bukan ilmu nggak bisa kontrol akhlak. Terus gimana latihan itu? Makanya akhlak itu terjadi karena proses pembiasaan, proses waktu yang lama sehingga dikontrol. Kalau tidak, naudzubillah. Biasa ngancam-ngancam di apa namanya? Ngancam-ngancam di ladang, terus ngancam-ngancam di mimbar, nggak cocok. Di ladang yang kau ancam anak buahmu, nggak ngelawan. Di sini yang kau ancam bosmu, bahaya. Naudzubillah. Itu contoh-contoh di mana kita harus bisa jaga. Jangan sampai bermaksud baik malah ketemunya buruk karena tidak bisa memilihkan. Menjadi masalah bahwa yang dirahmati Allah itu ketika menjaga lisan ini turun menjadi menjaga jari, komunikasi non verbal. Ini lebih repotnya tak terkira. Jari ini lebih galak daripada mulut. 2 jari, 2 jempol harus hati.
Jadi kalau kemarin yang dijaga itu mulut, sekarang yang dijaga dua jari. Pengendalinya siapa? Tetap otak, ilmu. Terus, jangan. Minum dulu. Makanya kalau mau ngapa-ngapain, sebelum di-share, sebelum di-forward, sebelum diapain, dibaca dulu. Jangan asal share jadi short. Akhirnya kita tahu-tahu ngesornya yang menimbulkan daripada pusing, nggak usah aktif jadinya. Itulah akhirnya saya pilih. Daripada pusing, orang itu mengeluhkan saya semua. Kenapa sih nggak aktif? Ya, pusing. Saya kata kalau dikelompokkan orang di dalam grup itu kan ada kelompok super aktif, ada super pasif, ada tengah. Saya termasuk yang paling belakang, super pasif. Jadi ya udah. Jadi kalau butuh ya paling japri atau di situ ya. Kenapa? Ya awalnya gitu lah. Semuanya kok menjadi fitnah gitu. Urwet kayak gitu. Mendingan diam. Jadi kalau daripada pusing, setiap kita dapat ilmu, ngecek satu-satu. Alah, nggak kelamaan. Mendingan kita punya gawean sendirian yang lebih bermanfaat. Di sini maksud saya, kita perlu menjaga dua jari. Karena yang akan mendengar kita tidak lagi terbatas. Ya, statusmu itu tidak hanya dilihat oleh orang sekitar, bisa di ujung sana melihat. Karena komentarmu juga tidak hanya dilihat oleh satu dua orang. Berarti pencegahannya warnanya harus jauh lebih ketat. Kalau lisan yang verbal itu ya paling membantalkan orang sekitar. Kali verbalnya dimasukin ke YouTube, ya udah lepas. Di sini mestinya kita harus jauh lebih bisa menjaga lisan. Hati-hati. Jangan sampai lisan kita menjadi petaka untuk kita, terutama petaka di akhirat. Jangan sampai lisan kita menjadi produksi maksiat yang nggak bisa kita hentikan. Begitu punya produksi YouTube yang maksiat, bisa nggak ditarik? Nggak bisa sih. Makanya gimana seorang cara taubatnya? Taubatnya diumumkan. Dulu misalnya pernah memproduksi konten X, share. Sekarang orangnya taubat. Terus gimana caranya? Produksi ulang, menyatakan yang dulu aku cabut. Ya udah nggak cabut. Itu repotnya tak henti. Makanya daripada pusing begitu, itu pilihan orang yang kalah itu sebenarnya. Tapi harus diakui di dalam Islam itu kan ada kaidah taful mudarat, muqaddamul ajal bil mafasid, taful mafasid muqaddamul ajal bil mafasid. Menolak mafsadah lebih daripada mengambil manfaat. Kalau kita berjari ria ini memang belum dapat kepastian manfaatnya, maka harus mendahulukan menghentikan mudarat. Kalau belum tentu dapat manfaatnya, nah ngapain? Maka pastikan harus menghentikan mudarat. Nah, di situasi kayak ini persis perlakuannya ke teknologi. Jangan dihindari, tapi juga jangan kebablasan. Teknologi itu selalu pedang bermata dua. Demikian juga bermedia sosial. Apapun. Terakhir namanya TikTok. Nah, orang yang namanya TikToker. Itu kata anak saya. Paling cepat. Ini bisa pedang bermata dua. Kalau kita nggak piawai, maka memproduksi dosa enggak. Kalau kita piawai, memproduksi pahala juga enggak. Nah, di tengah alat yang demikian cepat ini berarti kita yang harus super canggih.
pastikan yang masuk ke bab itu isinya super baik sehingga aslinya dapat kebaikan. Masya Allah. Babnya dirahmati Allah. Ujung dari semua itu adalah pertolongan Allah SWT. Karena begitu orang berbicara, begitu orang sudah mengerja di megang handphonenya, megang laptopnya, terkadang bukan lagi kendali otak biasa. Terkadang sudah nggak terkendali, terekstasi oleh situasi, terprovokasi oleh status temennya, langsung membalas, terjadilah maki-makian dan seterusnya. Ya Allah, sadar, akhirnya saling keluar grup, langsung dan seterusnya. Ini jangan sampai kejebak, makanya perlu pertolongan dan semuanya yang pertolongan kita dijaga. Jangan sampai terjadi situasi buruk lebih karena kita nggak bisa menjaga. Udah minum juga jangan sampai kita takut ini akhirnya nggak berani amar ma'ruf nahi munkar. Itu sama saja penakut. Tetap ada amar nahi munkar, mengambil kebaikan di tengah situasi yang. Tapi pilihannya lagi-lagi kalau engkau tidak bisa memastikan ada kebaikannya, maka harus menghentikan keburukan biasa. Demikian yang saya sampaikan. Semoga menginspirasi. Kalau ada pertanyaan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jaringan pada bagian ini, insyaallah kisah ini memang kita memang tidak bisa dan semua kalau udah lepas kerusak dan sekarang empat hal tadi sekalian sebagian baik bahwa pada tadi sudah besar bahwa setiap perkataan tidak terus benar baik membawa manfaat dan bijaksana menjadi empat parameter dari empat hal yang perlu kita senantiasa on-kan dalam pikiran kita sesuatu baik perkataan ada pertanyaan Ustaz dari chat ini dan Ustaz tanya dalam hal praktis tadi Ustaz tentang di awal kajian ini kondisi sekarang ini masuk kita hemat dan bagaimana agar kita bisa meminimalisir atau menghindari itu jika memang harus mengharap apa yang harus kita adakan bisa ada sebagian ulama, tidak semuanya, yang mengatakan kita ini ada di fitnatul duhaimah. Karena kok ciri-cirinya mirip, itu aja. Tapi apakah fitnatul duhaimah itu sekali berhenti, apa bisa terus menerus? Tapi melihat cirinya itu kelihatannya di fitnatul duhaimah. Karena salah satu yang sudah terasa itu yang sudah jelas-jelas bukti itu adalah tentang bukan bukti apa indikasi atau sinyal kali ya mungkin ya yang kita belum bisa dapat membuktikan karena hanya Allah yang tahu. Mentanda itu adalah keseluruhan sealam semesta ini kena fitnah. Itu kan namanya dhamma. Dhamma itu adalah hitamnya kepala di lapangan. Kasih dhamma itu. Jadi orang, ya Allah gelap sekali kayak gelar pasukan yang lapangan. Itu namanya dhamma. Bahasa aslinya bahasa Arab. Yakni sauda asyar, gelapnya kepala saking banyaknya. Itu yang pertama. Kedua, semakin terasa tidak jelasnya al-haq wal batil. Jadi manusia dibikin atau dibuat
suatu riwayat tentang asbahal halimu khaironala. Orang bijaksana aja itu pusing karenanya. Halim itu bukan alim, di atasnya. Kalau alim itu ilmu, kalau halim itu ilmu dan kebijaksanaan. Jadi halim disebut dengan orang yang sudah sangat bijaksana, super bijaksana. Ilmunya luas, pengalamannya panjang, itu aja bingung ngadain keadaan. Apa nih kira-kira gimana? Itu wallahu a'lam.